Selamat malam semua. Malam. Kita kembali lagi di press conference untuk week terakhir atau week ke-8 di MPL Season 6 ini. Bersama saya lagi Mada, sebelah saya ada Bajan dan Pendragon. Lalu kanan saya ada Stanley, Revici dan Fahmi. Dan kalau ada yang mau bertanya langsung boleh. Bagaimana menurut kalian permainan tim EVOS di week 8 ini? Apakah sudah maksimal? Untuk di match pertama minggu ini kita kan lawan Bigetron ya hasilnya sih cukup memuaskan ya 2-0, tapi di game itu juga kita masih banyak yang harus diperbaiki sih, masih banyak kesalahan-kesalahannya gitu dari masing-masing individu, kurang disiplin lah eksekusinya, padahal kita udah unggul jauh gitu, cuman masih banyak keplesetnya lah, nggak disiplin. Terus untuk pertandingan kedua EVOS melawan RRQ, ya kita dengan hasil skor 1-2 ya berarti. Jujur kurang memuaskan sih, karena di game ke-1 mungkin kita bisa menang jauh, di game kedua dan di game ketiga kita cukup kalah telak ya kalau bisa dibilang gitu. Banyak yang harus diperbaiki sih dari game kedua dan ketiga itu. Jadi kita bakal review matchnya dan perbaiki diri kita lagi lah. Menurut saya sih masih belum maksimal, masih banyak kekurangan yang harus kita isi lah. Bisa dijelaskan kekurangannya apa dari saat pertandingan lawan BTR atau RRQ? Di saat lawan BTR, di saat lawan RRQ ada semua kekurangannya. Ke pertanyaan selanjutnya. Oke, tadi kita masih ngomongin sebelumnya pas lawan BTR. Apa yang membedakan match saat ini yang kemarin itu lawan BTR? Karena waktu kemarin yang pertama kali melawan BTR itu kalian kalah 2-0, sedangkan yang kemarin menang 2-0. Apa yang membedakan? Kenapa kalian waktu itu bisa kalah sekali? Ya pas sebelumnya telat belajar lah, dia udah belajar duluan, udah lebih unggul dari kita lah. Kayak dia udah 80% belajar, kita masih 60%, kayak gitu. Dan sekarang ya kita udah kayak nguasain lah, udah sedikit lumayan lah nguasain meta sekarang. Di match pertama kalian berhasil melawan BTR, bisa dibilang dengan mudah. Namun di match kedua kalian sempat mengalami kesulitan dan beberapa kelihatan mundur saat berada di base mereka. Bisa diceritakan kenapa? Jadi kalau di game yang pertama itu kita mainnya cukup disiplin sih. Jadi pas di high ground itu kita dikit yang mati atau bahkan nggak ada yang mati ya. Kalau di game kedua itu pas masuk high ground kita tuh kayak kurang disiplin gitu. Jadi wave-nya kurang dimanfaatin. Jadi akhirnya kita banyak yang mati lah. Jadi kurang bisa cepat ya. Pertanyaan selanjutnya, di mana pasangan kalian saat RRQ comeback di game 2 dan game 3? Apakah terjadi miskom atau kesalahan di draft pick atau gameplay kalian sudah terbaca saat game 1 atau bagaimana? Sedikit kecewa sih ya di comeback gitu kan, apalagi disampaikan gitu kan, tapi ya lumayan lah dapat pengalaman. Banyak mistake juga sih tadi waktu game 2 atau 3. Mungkin tadi di game kedua dan 3 ada ada yang miskom dan mungkin beberapa dari player nggak ngelakuin ini sih, job desk-nya gitu, tugasnya masing-masing ngapain gitu dan lupa. Terus kalau yang di game ketiga sih ada kesalahan juga di kita di early game gitu, buff-nya dirusuhin kan ya, mestinya kita udah tahu gitu cara ngelawan cara responnya lah kalau buff-nya dirusuhin gitu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa pada hari ini melawan RRQ, EVOS tidak kembali menerapkan 2 core yang biasanya diisi oleh Rek dan Wan, seperti saat EVOS melawan Altrego? Sebenarnya EVOS nih udah nyiapin strategi main 2 core atau cuman 1 jungler aja gitu, main 1-3-1. Jadi dua-duanya udah kita persiapin gitu. Jadi kita sesuaikan aja sih draftnya lebih enak yang mana gitu buat di match itu. Ada strategi khusus nggak buat memperbaiki yang kejadian hari ini? Apa masih mau ngulang kayak meta sekarang? Soalnya kan banyak banget juga komentar-komentar dari para kadang pro player juga kan ada streaming juga bilang kenapa meta EVOS kok gitu-gitu aja gitu. Kadang juga sering dengar juga kenapa
Sebenarnya dari EVOS sendiri kami udah nyiapin banyak strategi ya untuk di playoff, dan kalau dari kemarin juga sebenarnya udah dengan meta yang baru ini kan patch baru udah mempersiapkan banyak, cuman kita pakai yang sesuai aja sih dengan draft lawan juga. Mungkin nanti kalau persiapan untuk playoff sih ditunggu aja lah, kita bakal siapin yang terbaik gitu. Pertanyaan selanjutnya dari saya, menurut kalian kira-kira hero-hero yang telah dirubah atau di revamp ya istilahnya ya, itu kira-kira bakal kepake nggak di playoff seperti Tigreal, Zilong, Bella dan Mia? Karena kan akhir-akhir ini di rank sendiri ya banyak player yang udah mulai pakai gitu. Ya pasti kepake, soalnya apa? Mereka di dulu kan ada alasannya. Ya nggak mungkin nggak akan dipakai lah buat playoff. Iya, intermezzo dari match hari ini, playoff, mau offline mau online, harapan kalian apa buat para fans di luar sana? Kayak masih harus dukung kalian, tetap ada buat kalian, tapi kita bagi para fans berharap sih tetap offline biar bisa dukung kalian secara langsung, karena dukungan dari fans itu lebih besar impact-nya bagi kalian daripada dukungan online dari kita. Harapan kalian apa? Nanti MPL playoff-nya offline tetap sama arena anak-anak atau tetap offline online dengan jaga kesehatan masing-masing? Apa ya? Enggak, sebenarnya kalau misalnya offline pun kondisi sekarang kemungkinan juga nggak akan ada penonton sih. Tapi yang pasti konsep offline di playoff mungkin bakal kayak yang bertanding itu di satu tempat. Dua-duanya nggak di game masing-masing. Tapi kan yang nonton tetap di rumah masing-masing gitu. Yang kita mau sih kita semua tetap sehat ya, mau online mau offline, jaga fans juga dengan nggak adanya offline kan bisa jaga kesehatan juga buat terus mendukung tuh. Terus kalau playoffnya offline kan lebih enak juga dari kita nggak perlu ngurusin teknis kayak internet atau semua kan ditanggung sama panitia, jadi kita cuma bisa lebih fokus ke matchnya aja sih. Perasaan kalian gimana sih di season 6 ini kalian harus ikutin MPL ini secara online, dan itu benar-benar beda sama yang kemarin tanpa adanya dukungan fans. Itu perasaan kalian gimana, dan dampak untuk permainan kalian itu mempengaruhi apa enggak? Ada fans apa enggak? Enak offline, lebih seru, feelingnya lebih dapet daripada online. Ya nggak enak, nggak ada yang biasanya kalau offline kan dengar suara kayak EVOS gitu. Sekarang kayak ya udah gitu aja online. Ya lebih seru offline lah. Kalau online ya sama kayak ranked atau scrim lah. Kalau offline kan ada penonton gitu kan, ada tantangan seru kayak dari fans lain sama fans kita juga. Dan selanjutnya, gimana tanggapan kalian soal bad comment ke yang analisis, terutama ke analisis kita, EVOS Textur, dan juga ada juga player dari kalian yaitu Bajar, dan semuanya juga pengen ya. Gimana perasaan kalian saat kena bad comment dari netizen yang Kalau dari saya sih kalau ada bad comment gitu ya dibaca dulu, siapa tahu bisa ngasih masukan gitu. Kalau positif ya kita ambil, kalau negatif dan nggak berbobot ya dihapus aja. Dihapus aja. Nggak usah dipikirin. Kalau buat aku sih baca komen ya udah biasa dari dulu, ya udah jadiin motivasi aja, jadiin motivasi buat kedepannya aja. Jadi pada intinya ya apapun yang kita lakuin pasti ada aja yang nggak suka ya. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Setiap orang beda-beda. Nah itu kepala orang juga beda-beda. Ada yang bebal, mungkin ada yang bisa menerima. Tapi ya sudahlah, kita ambil baiknya aja. Oke, mungkin cukup sekian untuk press conference di week 8 regular season MPL ini. Pokoknya terima kasih buat fans semua yang udah dukung kita, mau kita pas lagi menang, mau lagi kalah, dan selalu ada lah yang selalu dukung. Terima kasih banyak, dan juga di luar itu kita mohon maaf karena mungkin kalian ada yang kecewa karena kita kalah kayak kemarin, tapi kita bakal terus berusaha lagi di playoff nanti. Pokoknya tetap dukung kita nanti di playoff MPL season 6 ini, dan ikan hiu melambai-lambai. Yuk, bye-bye.